Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dilanjut ceritanya seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nana. Terima kasih sesudah dan sebelum. Bab 1091 Aku ingin bertemu denganmu, mari kita hancurkan keluarga Wu. Ketika semua orang di tempat kejadian mendengar ini, mereka semua gemetar, dan beberapa orang bahkan merasa seperti mereka salah dengar. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Bagaimana mungkin seseorang dengan santainya membuka mulutnya dan menghancurkan sebuah keluarga? Kalau orang lain, mereka mungkin hanya sesumbar dan tidak peduli. Tetapi ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh istri Ji Fei, dan banyak orang mengkhawatirkannya. Karena Ji Fei telah membunuh dua anggota keluarga Wu, Wu Ziliang dan Wu Ziguo, jika orang lain, dia mungkin akan dibunuh sebagai balas dendam oleh keluarga Wu. Namun Ji Fei masih hidup dan sehat di sini dan mengendalikan segalanya. Ini semua orang memandang Wu Chengfeng. Kali ini, keluarga Wu menghadapi musuh yang nyata. Kekuatan Zhao Mengchen, bantuan Seng Lingyun, dan kekuatan Ji Fei, satu saja dari semuanya sudah cukup untuk menyebabkan keluarga Wu menderita kekalahan berdarah. Oh, Wu Chengfeng merasa sangat malu di bawah tatapan orang banyak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Menghancurkan keluarga Wu kita, ini adalah lelucon terbesar yang pernah kudengar sejak aku masih kecil, tapi sama sekali tidak lucu. Wajah Wu Beibei memerah dan bengkak, dan dia menatap Li Ruoxi dengan mata yang hampir menyemburkan api. Ingin menghancurkan keluarga Wu kita, apakah kamu tidak takut angin akan meniup lidahmu? Apa alasanmu? Ayah dan anak perempuannya sangat marah pada saat ini. Identitas mereka menunjukkan bahwa mereka sangat tidak mau dipukuli. Sekarang mereka akan menghancurkan keluarga mereka, yang membuat mereka semakin tidak mau dan marah. Jadi mereka menolak tanpa ragu-ragu. Apa yang dikatakan istriku adalah apa yang akan selalu aku lakukan. Suara tenang Ji Fei tiba-tiba terdengar, bergema di tempat kejadian untuk waktu yang lama, membuat hati semua orang bergetar. Ji Fei sudah memendam niat membunuh terhadap keluarga Wu. Jika dia tidak sibuk dengan urusan aliansi seni bela diri dan jalan Suzong, dia pasti sudah menghancurkan keluarga Wu sejak lama. Liga Seni Bela Diri adalah musuhnya, karena Wu Ziguo adalah murid Liga Seni Bela Diri Nancy, yang memungkinkannya menghancurkan Liga Seni Bela Diri untuk pertama kalinya, sehingga memulai proses pemusnahan Liga Seni Bela Diri. Adapun Jalan Suzong, meskipun tidak seorang pun mengetahui hubungan langsungnya dengan keluarga Wu, Jalan Suzonglah yang menghancurkan aliansi seni bela diri dan membuat saudara Long marah, jadi dia bangkit untuk membunuhnya berulang kali, yang mengakibatkan Feng Huang keracunan dingin, Huo Lei menjadi sayur, istrinya Li Ruoxi kehilangan jiwanya, dan Bai Ruo meninggal secara tragis. Semua ini disebabkan oleh keluarga Wu. Keluarga Wu adalah sumber masalah. Ketika mereka bertemu lagi hari ini, hati Ji Fei dipenuhi dengan kemarahan yang meluap-luap dan niat membunuh. Dia ingin membunuh semua anggota keluarga Wu sebelum dia bisa menenangkan amarahnya. Wah, kalau berani, kemarilah dan bunuh kami, ayah dan anak. Wu Chengfeng menatap Ji Fei dan berteriak dengan nada provokatif. Dia tidak percaya Ji Fei berani membunuh seseorang di depan umum. Mengapa? Beranikah dia? Alis Ji Fei berkedut, kemarahan mendidih di matanya. Tetapi waktunya tidak tepat. Setelah ragu sejenak, dia mencibir. Jangan khawatir, tidak akan ada yang tertinggal di jalan menuju dunia bawah. Kamu tidak perlu khawatir. Kau tidak berani bertindak karena jumlah orang di sini terlalu banyak, kan? Kalau kau memang sekuat dan sehebat itu, bunuh saja kami sekarang juga. Wu Beibei menegakkan tubuhnya dan menanggapi dengan marah dan arogan. Dia juga tidak percaya Ji Fei berani melakukan apapun. Apakah kau benar-benar mengira tidak ada seorang pun yang berani membunuhmu?
Zhao Mengchen menjadi marah mendengar teriakan mereka dan berdiri untuk menanyai mereka dengan suara dingin. Wu Beibei melengkungkan bibirnya dan mencibir dengan nada provokatif. Kami percaya kamu berani. Seberapa hebatnya kamu? Ayo. Zhao Mengchen mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon. Tetapi Ji Fei menghentikannya dan berkata, sekarang aku akan memberimu keluarga Wu beberapa hari harapan untuk hidup. Dan aku akan membiarkanmu keluarga Wu tahu rasa sakit dan takutnya hidup. Wu Beibei mencibir, aku tidak berani membunuhmu. Apa gunanya mengatakan sesuatu yang tidak berguna di sini? Engah, Yule, yang berdiri di samping Ji Fei, melangkah maju tanpa peringatan dan menusukkan belati di tangannya langsung ke jantung Wu Beibei. Bukankah mudah untuk mati? Aku akan mengirimmu pergi. Ah! Wu Beibei menjerit dan wajahnya yang awalnya merah dan bengkak berubah pucat dalam sekejap. Dia tampak seperti balon yang bocor, kehilangan semua energinya. Dia menutupi dadanya dengan tangannya dan terjatuh lemas ke belakang. Semua orang di tempat kejadian tercengang, tak seorang pun menyangka Ji Fei tidak mengambil tindakan. Namun petugas keamanan di sebelahnya justru mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Bahkan polisi lupa maju untuk menangkap orang. Yule berjalan mendekat dan berkata, aku telah membunuh seseorang dan sekarang aku menyerahkan diri. Ah, sialan, dia membunuh putriku. Dia seharusnya ditembak mati. Wu Chengfeng yang bereaksi, berteriak sekeras-kerasnya. Saya menyerahkan diri, lagi pula, putri Anda meminta untuk mati. Saya hanya membantunya mewujudkan mimpi dan keinginannya. Yule mengatakannya dengan ringan. Pria berseragam itu bereaksi dan memborgol pergelangan tangan Yule sambil mengklik. Yule menoleh ke arah Ji Fei. Kakak Ji, aku tidak menyesalinya, beri aku kesempatan lagi untuk memilih. Aku akan tetap berdiri dan membunuhnya untukmu. Ji Fei merasa pedih namun tersentuh. Dia menoleh untuk melihat Li Ruoxi dan berkata, segera sewa pengacara terbaik. Li Ruoxi sudah mulai menelepon. Zhao Mengchen melangkah maju dan menatap pria berseragam itu. Ingat, dia menyerahkan diri. Jika dia diperlakukan tidak adil di penjara, kita tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Keluarga Wu kami tidak akan membiarkan ini terjadi. Wu Chengfeng berteriak sambil memegangi Wu Beibei yang sudah hampir mati. Wu Beibei telah melakukan kejahatan serius dengan memerintahkan anak buahnya untuk menembak dan melukai orang di depan umum. Dia sendiri berulang kali meminta untuk mati dan dibunuh. Jadi tanggung jawabnya ada di tangannya. Angel berkata dengan keras, tampaknya tidak disengaja. Tetapi sebenarnya ini adalah pengingat bagi para pria berseragam dan pria lain di tempat kejadian bahwa masalah ini harus ditangani dengan hati-hati. Jika tidak akan ada konsekuensinya. Wu Chengfeng menjadi semakin marah. Kalian semua begitu mendominasi bahkan ketika kalian membunuh orang. Aku ingin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sosok Ji Fei melintas melewatinya dan muncul di hadapan pengawal di belakangnya. Dia mengayunkan tangannya dan memenggal leher kedua lelaki itu dengan kedua telapak tangannya. Kedua pria itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka merasa pusing dan jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Ji Fei, kamu menyerang dan melukai seseorang. Kamu seharusnya ditangkap dan dihukum. Ada sedikit kebencian dan kegembiraan di mata Wu Chengfeng. Ji Fei mengangkat tangannya dan mengangkat pakaian kedua pria itu. Memperlihatkan dua senjata. Saya melakukan ini untuk memastikan keselamatan semua orang. Anda, Wu Chengfeng terdiam, patah-patah. Pria berseragam itu melangkah maju dan memborgol kedua pria itu. Ji Fei menatap Wu Chengfeng dan pria di tempat kejadian. Anggota keluarga Wu benar-benar membawa senjata secara pribadi, yang melanggar hukum. Bagaimana menentukan kejahatannya, kalian putuskan sendiri.
Sebuah topi besar diletakkan langsung di kepala Wu Chengfeng, dan bahkan di kepala keluarga Wu. Semua pria yang datang ke tempat kejadian bersama Wu Chengfeng saat ini berada dalam dilema. Ada yang bingung, ada yang merasa patah semangat, dan bahkan makin menyesal. Ji Fei menatap Wu Chengfeng dan berkata, "Jika kamu membiarkan Yule masuk penjara, aku akan membiarkanmu masuk penjara, dan aku akan membiarkanmu bertemu lagi di penjara." Ketika Wu Chengfeng memikirkan keganasan Yule, tubuhnya menggigil dan dia segera menatap Yule. Yule tertawa, "Aku ingin bertemu denganmu." Bab 1092, dengarkan keputusan Hu Sueyao. Bertemu di penjara, memikirkan pertemuan semacam ini, Wu Chengfeng merasa merinding dan takut. Yule berani membunuh putrinya di sini, dan dia melakukannya di depan pria berseragam dan banyak pria kuat. Jika mereka benar-benar bertemu di penjara, dia mungkin akan mati. Lagi pula, dia masuk penjara karena membunuh putrinya sendiri, dan kebenciannya sangat dalam. Saling membenci, lagi pula, kalau orang lain yang melakukannya, mungkin kejadian pengawalnya yang membawa senjata ini bisa dengan mudah diselesaikan, dan dia bahkan bisa dibebaskan dengan cara mencari alasan. Tetapi menghadapi Ji Fei dan Zhao Mengchen, terutama dominasi Zhao Mengchen, saya yakin banyak orang tidak akan berani setuju untuk menandatangani. Otak Wu Chengfeng berputar cepat, tetapi beberapa ide muncul di benaknya, tetapi dia dengan cepat menolak semuanya. Tidak ada satupun metode yang terbaik. Apakah putri saya akan meninggal secara tragis? Dia tidak mau, dia patah hati. Wu Chengfeng, haruskah kita selesaikan masalah hari ini secara pribadi atau lanjutkan? Perkataan Ji Fei terdengar lagi, namun ia tidak berbicara kepada Wu Chengfeng, melainkan kepada orang-orang yang datang bersama Wu Chengfeng. Ketika semua orang mendengar ini, hati mereka bergetar dan mereka merasa gugup tanpa alasan. Apakah mereka harus pergi ke pengadilan untuk bersaksi untuk Wu Chengfeng, menjadi figur publik karena kejadian hari ini? Memikirkan kemungkinan ini, semua orang menyesal datang makan malam bersama Wu Chengfeng, dan bahkan lebih khawatir mereka akan terlibat. Mereka tergesa-gesa menatap Wu Chengfeng, mata mereka penuh kecemasan, berharap dia segera berubah pikiran. Pembuluh darah menonjol di dahi Wu Chengfeng. Ji Fei sangat pandai memanfaatkan situasi. Dia yakin Wu Chengfeng tidak akan berani bertindak terlalu jauh dan ingin menahannya di sini. Menatap Ji Fei, "Kamu sangat kejam." Mulut Ji Fei sedikit melengkung, dan dia sangat tenang. Yule yang sudah bersiap masuk penjara, kini sudah kembali tenang. Diam-diam dia memuji Ji Fei karena begitu hebatnya hingga mampu membalikkan keadaan yang buntu dan mematikan. Adegan itu berubah menjadi suasana yang canggung. Orang-orang yang benar-benar gugup adalah orang-orang yang berkumpul. Orang yang benar-benar marah adalah Wu Chengfeng, dan orang yang paling santai adalah Ji Fei. "Tuan Wu, Anda harus berhati-hati dalam masalah ini." Akhirnya, seseorang tidak dapat menahan tekanan lagi dan berbicara lebih dulu. Perkataannya bagaikan banjir yang menerobos bendungan, menyebabkan orang lain turut angkat bicara. "Tuan Wu, pengawal Anda dan pengawal putri Anda sama-sama membawa senjata. Pengawal putri Anda bahkan melukai 2 petugas keamanan. Video itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Baru saja, putri Anda mengambil inisiatif untuk memprovokasi pihak lain, dan dibunuh olehnya. Pihak lain tidak dapat menahan provokasi tersebut, jadi dia mengambil tindakan. Dalam masalah ini, kita berdua bertanggung jawab atas separuhnya. Tuan Wu, Anda masih harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Anda harus memastikan stabilitas." Beberapa orang di tempat kejadian memberikan tekanan padanya. Beberapa mencoba memaafkan Yule, dan beberapa bahkan mengeluarkan peringatan.
meminta Wu Chengfeng untuk mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Wu Chengfeng merasa amarah dalam hatinya seakan-akan disiram seember bensin, terbakar sangat hebat, tetapi dia tidak punya cara untuk melampiaskannya. Apalagi perkataan orang itu bagai lapis kain basah yang menutupi sekujur tubuhnya, menghalangi dia untuk melampiaskan dan meledakkan amarahnya. Dia memandang rendah orang-orang ini, bahkan membenci orang-orang ini. Namun, kita tidak dapat mengabaikan satu hal, ini terjadi di kota Ningjiang, di wilayah orang lain, jika ini di luar kendali, tidak seorang pun akan menanggung akibatnya. Yang terpenting adalah, jika dia menyinggung orang-orang ini, akan ada banyak orang yang memiliki cita-cita yang sama dengan dia di masa mendatang. Siapa yang akan dekat dengan keluarga Wu? Itulah saat keluarga Wu menderita kerugian terbesar. Dahi Wu Chengfeng menonjol dengan urat-urat, dan ekspresinya terus berubah lagi dan lagi. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, lupakan saja." Dia menatap Ji Fei. Balas dendam keluarga Wu tidak akan pernah dilupakan. Ji Fei tersenyum tenang. "Aku, Ji Fei, akan membalas dendam pada keluarga Wu-mu." Setelah mengatakan itu, dia menatap pria berseragam itu dan bertanya, "Bisakah kita melepaskan Yule?" Pria berseragam itu tidak berani ragu dan segera membiarkan Yule dan kedua pengawalnya pergi. Ji Fei menoleh ke arah para pria di tempat kejadian perkara dan tersenyum kepada mereka. "Terima kasih semuanya karena sudah bersuara. Kami telah merekam semua yang terjadi hari ini. Saya harap saat kita keluar dari sini, semua orang akan melupakan semua yang terjadi malam ini." Mendesis, semua orang terkesiap. Ji Fei memperingatkan mereka agar tidak membantu keluarga Wu di belakang mereka. Semua orang sangat tidak senang dengan adanya bukti video pada Ji Fei, tetapi mereka tidak berani berbicara dan hanya bisa tetap diam. "Cukup, Ji Fei. Aku, Wu Chengfeng, pasti akan membalas dendam padamu sendiri." Dia sangat marah karena Ji Fei masih punya musuh untuknya. Ji Fei tersenyum dan mengangguk. "Aku menunggu, aku menantikannya." Haha, Ji Fei memeluk Li Ruoxi dan menatap Angel. Wu Ziliang itu meninggal dengan mengenaskan, Wu Ziguo juga meninggal. Siapa lagi yang tersisa di keluarga Wu ini sekarang? "Ji Fei, kamu, engah." Wu Chengfeng memuntahkan seteguk darah. Gila sekali, keluarga Wu telah kehilangan muka. Banyak orang dari keluarga Wu meninggal, meskipun tidak semua anggota keluarga Wu terbunuh. Satu orang lagi meninggal hari ini, Wu Beibei, rasanya seperti memotong daging dengan pisau tumpul, dan setiap kematian membuat keluarga Wu semakin patah hati dan sangat menderita. Hal ini membuat Wu Chengfeng ingin menjadi gila dan marah. Semua orang di tempat kejadian menatap punggung Ji Fei. Hati mereka bingung dan rumit. Pria ini terlalu luar biasa. Pria ini terlalu tak terbayangkan. Satu-satunya perasaan yang mereka rasakan adalah ketakutan. Tak seorang pun berani bersikap sombong seperti itu. Tidak ada yang berani menjadi musuh keluarga Wu seperti ini. Tapi dia melakukan semuanya, secara khusus, tren yang sudah tidak dapat diubah lagi tiba-tiba berubah lagi. Ji Fei membuat mereka merasa rumit. Wu Chengfeng menjemput putrinya, dia sudah agak tumpul. Hatinya diliputi amarah. Melihat orang-orang yang berdiri di sana, dia berkata, "Kami dari keluarga Wu tidak mudah diganggu, kita harus membalas dendam ini." "Ah!" Wu Chengfeng meraung dengan marah. Teriakannya hanya menjadi latar belakang yang tak berdaya. Banyak orang malah semakin membencinya. Orang-orang bubar, meninggalkan Wu Chengfeng sedih dan kesakitan. Ji Fei kembali ke villa, mengatur semua orang, dan membawa Hu Sueyao ke atap. Hu Sueyao seperti kelinci kecil yang ketakutan saat ini. Semua yang terjadi malam ini masih sangat mengejutkannya. Jika Ji Fei membunuh seseorang,
dia tidak akan takut, bahkan akan merasa tenang. Tetapi terlalu sulit untuk membalikkan keadaan. Apakah Anda benar-benar ingin berpartisipasi dalam seleksi calon kota Ningjiang? Tanpa diduga, Ji Fei tidak marah, tetapi bertanya dengan nada tenang. Ya, Hu Sueyao berkata dengan tegas. Apakah kamu berencana untuk menjadi bintang? Hu Sueyao melirik Ji Fei diam-diam dan menjawab dengan tegas. Ji Fei terdiam sejenak, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Hu Yidao. Hu Yidao tiba-tiba menerima telepon dari Ji Fei di ujung sana dan sangat gembira. Ji Fei, ada apa? Dengarkan keputusan Hu Sueyao. Ji Fei mengaktifkan speakerphone pada telepon. Bersambung.